Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur Nyumameru dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah Saputra siap menemani panjenengan di siang hari ini. Dan selaku narasumber juga sudah hadir Bapak Akrom yang siap menjelaskan berbagai permasalahan ya seputar tema kita siang hari ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Pak Akrom. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Panas? Anjir. Iso ngerasane panas. Betul, kalau dingin-dingin, kalau panas-panas sekali gitu ya. Yeah. Nah ini ada hubungannya karena akhir-akhir ini seperti itu kondisi cuaca ya Pak Akrom ya. Yeah. Yang hujan ya hujan sehari tapi besok begitu nggak hujan langsung panasnya seperti sebelumnya gitu. Dan ini bisa memicu yang namanya gangguan kesehatan ya, terutama pernafasan atau biasa disebut ISPA ini. Nah ini kenapa bisa terjadi, terus faktornya apa saja Pak Akrom? Pada dasarnya saat saya mempelajari di dunia medis itu ya memang perubahan iklim atau suasana lingkungan kita itu membuat tubuh kita itu bingung. Ya kan? Nah, bingung menyesuaikan diri maksudnya. Bingungnya itu menyesuaikan diri dengan suhunya. Betul. Nah, saat itulah kekacauan terjadi. Terus kemudian akhirnya ya karena dari panas itu kan rongga hidung kita itu kan kering. Betul. Terus kemudian kena dingin itu kan mendadak lembab. Iya. Nah, dari mendadak lembab itu kan otomatis ya sesuatu kalau didinginkan kan mencair apa istilahnya mengembun, ya kan? Jadi perubahan yang terlalu mendadak itu yang menyebabkan itu. Iya, terus akhirnya sensorik di rongga hidung sampai tenggorokan itu menyempit semua. Akhirnya menghasilkan lendir. Nah, akhirnya kan rasanya buntu. Buntu ya. Nah, di situ nafas susah. Ya, itu kalau dari sudut pandang kedokteran medis barat ya. Tapi kalau kedokteran timur dalam artian di sini ini dari Cina maupun dari India, sebenarnya paru-paru kita itu kan sukanya itu kering nggak mau lembab. Kalau dia lembab akhirnya dia tidak bisa mengembang gitu aja. Nah dari situ akhirnya mengembungnya dari hidung gitu ya sampai ke tenggorokan itu makin hebat. Nah paru-paru nggak mau, itu nggak suka. Nah, akhirnya apa, tubuh dipanaskan. Saat dipanaskan dia dipaksa untuk dipanaskan. Iya, untuk mengusir dingin yang di rongga hidung tadi ya. Nah, di situ akhirnya yang terjadi adalah kelelahan. Nah, energi habis. Karena dipaksa tadi untuk menghangatkan, akhirnya energinya terkuras. Gitu, nah, akhirnya energi yang harusnya dibagi-bagi untuk daya tahan tubuh itu kayaknya ketarik untuk memanaskan tadi. Nah, akhirnya kan kita bawaannya kan jadi kacau, kita malas makan. Betul. Nah, energi makin habis. Selera makan menurun. Ya, nah itu kan daya tahan tubuh kan tadi kan udah nggak kebagian. Ya. Nah, kalau udah nggak kebagian akhirnya ya. Sementara asupan gizi terhenti juga. Terhenti karena nggak ada selera suka tadi. Makan tadi. Akhirnya kan makin turun jadinya. Nah, selagi suhu masih dingin, memanaskan diri terus itu. Nah, akhirnya kan makin nggak doyan makan, akhirnya daya tahan tubuh akan semakin turun. Nah, di sini makanya kalaulah itu ya benarlah teori dari nenek moyang dari Cina ya. Paru-paru itu memang sukanya pedes. Pedes itu kan bawaannya panas ya. Nah, makanya tadi orang-orang yang menjelang begini ini yang paling suka pedes itu kan para ibu-ibu atau mbak-mbak ya, perempuan ya. Habis itu lega. Karena apa? Paru-paru mengembang langsung. Nah, makanya kalau orang yang paru-parunya kecenderungannya itu dingin, lembab, nah itu pasti suka pedes. Nah, itu orang-orang yang tidak mengembangnya paru-paru itu efek lainnya ada dari penyebab dalamnya, emosionalnya adalah sedih. Secara klinis itu bagus ya makan pedas untuk mengembangkan paru-paru itu. Makanya kalau kita habis makan rujak itu coba rasakan. Rasanya kan gemobios terus enteng. Makan bakso yang pedas panas gitu ya. Tapi jangan terus-terusan, nanti lambung yang kalah. Karena lambung nggak suka pedes. Nah, ini itu kadang bertolak belakang antara organ satu sama yang lainnya. Makanya kita harus bijaksana. Sesekali boleh. Nah, kalau dihubungkan dengan produk kita Pak Akrom, Ameru Promadu Pahit. Ini secara ini gimana bisa
pada dasarnya Mahameru Pro Majapahit itu kan ada pasak buminya. Nah, pasak bumi ini kan sifatnya ini memanaskan, Mas. Makanya dengan musim pancaroba begini nih, yang dingin itu kita biar nggak keteteran tubuh kita, memanaskan diri, dibantu dari luar yaitu dengan pasak buminya itu. Dari pasak bumi itu menghangatkan tubuh. Coba kalau lah jenengan musim adem gitu, nggak makan apa-apa kan mengkerut, kita itu melungker gitu. Maunya yang anget-anget aja. Berselimut ya. Terus coba silakan dipraktekkan meminum Mahameru Pro Majapahit. Nanti kan terasa hangat di tubuh. Nah, betul. Padahal kita kan nggak lagi makan, tapi dia langsung memanaskan diri. Dari yang paling kuat itu pasak bumi dan perwoceng. Nah, itu akan membantu sistem metabolisme ya, kalau bahasa kedokteran barat itu metabolisme. Jadi pembakaran di tubuh itu stabil. Jadi bagus ya. Jadi di sini tidak mengurangi pembagian energi tadi yang saya ceritakan. Nah, energinya tidak difokuskan untuk memanaskan tok, tapi untuk daya tahannya ketinggalan. Nah, kalau ini karena dia dibantu dari luar, dalam artian di sini kan Mahameru Pro Majapahit. Terus kemudian dari Sambilotonya sendiri itu menguatkan sistem imun. Dia itu anti radang. Nah, radang itu kalau kita muncul radang berarti daya tahan tubuh kita kan sudah keserang sama penyakit nih, Mas. Nah, gampang sakit. Dari Sambilotonya ini memblokir kuman-kuman jangan sampai membuat kita meradang. Radang itu kan tanda masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Betul. Nah, itu yang memblokir dari Sambilotonya. Nah, makanya di sini nih terus kemudian sebagai energinya adalah dari madu dan propolis juga berperan aktif meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Pertanyaannya kan Mahameru Pro Majapahit bisakah untuk ibu hamil? Nah, betul. Ini tadi saya nggak nanya, tapi yang jelas untuk ibu hamil itu di trimester awal 3 bulan pertama. 3 bulan kehamilan pertama. Itu sebaiknya nggak dikonsumsi. Tapi kalau lewat dari itu bisa. Hanya untuk menjaga daya tahan tubuh sekali aja. Kalau dia tidak punya sakit apa-apa, sekali aja cukup. Sehari sekali satu sendok makan saja. Tapi kalaulah dia nanti mempunyai suatu sakit, nah itu ditingkatkan jadi 2 bisa. Tapi di atas 3 bulan pertama ya. Tetap 3 bulan pertama ya. Kalau 3 bulan pertama nggak boleh. Meskipun sakit jangan dulu. Sebaiknya istirahat total. Nah, kenapa? Karena di sini kan sistem daya tahan tubuh kan dipicu kuat, ya toh. Terus kemudian energinya dilepas bebas ya, istilahnya metabolismenya itu ditingkatkan. Nah, bayi itu sebenarnya nggak banyak orang yang tahu bahwa seharusnya kan manusia itu kan sendiri ya. Kalau ibu hamil itu kan berarti ada ketempelan ya istilahnya ketempelan si bayi. Ada makhluk lain. Dan itu kan tubuh kan sebenarnya nggak mau. Makanya bawaan itu ada beberapa ahli itu menyatakan bahwa itu tubuh akan menolak, ada sifat menolaknya juga. Secara alami ya. Secara alami, karena dia dicetak untuk satu. Makanya bentuknya apa penolakan itu? Rasa sakit yang nggak enak, ya kan? Rasa sakit ketika hamil ya. Saat hamil ya. Sepanjang di trimester awal itu kan paling kelihatan. Muntah-muntah. Ya kan, pusing, tidur ndak enak. Itu kan pertanda bahwa ada sesuatu yang nggak disuka oleh tubuh. Ada penolakan. Penolakan. Terus habis itu kan tiap ibu beda-beda nih. Sepanjang umur kehamilan tuh ada yang nggak enak terus, ada. Tapi ada yang dari awal sampai akhir nggak masalah. Tapi ada juga yang sampai trimester awal lewat, habis itu mulai nyaman. Nah, berarti kan ada suatu penyesuaian di situ. Makanya di sini yang dinilai oleh para ahli itu yaitu tadi, itu ada benda asing di tubuh kita. Itu harus dilawan. Nah, makanya ada ibu-ibu yang sampai 9 bulan itu tidak nyaman terus-terusan. Nah, itu makanya di sini kalau ditambahi dengan Mahameru Pro Majapahit itu nanti makin hebat perlawanan. Makanya tidak diperbolehkan di trimester awal. Bolehlah nanti di trimester kedua atau ketiga. Nah, tapi nanti kalau di trimester ketiga itu pun juga sebaiknya nggak setiap hari juga. Khawatirnya nanti prematur, lahir lebih cepat. Ya, karena ini kan
kondisinya merangsang kinerja tuh. Iya. Nanti kesenggol malah pengen mengeluarkan. Makanya di sini konsumsinya sehari maksimal 1, terus kemudian saya sarankan ya nggak usah setiap hari. Dijeda 1 hari atau 2 hari monggo. Itu karena kalau biasanya ibu hamil kalau males kan bawaannya, terus nggak bertenaga. Makanya di sini kalau saat itu terjadi baru mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit. Jadi dilihat dulu kondisinya ya. Kalau ternyata 1 hari sekali nggak masalah, besoknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti kok makin nggak bisa istirahat, nah itu kan berarti terlalu aktif kan berarti. Betul. Gitu. Nah Pak Akrom, kita lanjutkan dulu tentang topik kita siang hari ini tentang ISPA ya, atau gangguan seputar pernafasan di musim pancaroba seperti saat ini. Ini apakah bisa menyerang siapapun dari faktor usia mungkin, atau ada khusus hanya yang usia berapa atau gimana? Ya, untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, itu bisa menyerang siapa aja, usianya maupun laki perempuannya ya. Karena kalau dia kecapean itu paling cepat ya. Makanya anak-anak itu paling mudah. Karena dia kan nggak bisa mengontrol dirinya. Waktunya istirahat, seweneng ya main. Nah akhirnya kan malamnya kelisian istilahnya gitu, kecapean. Nah di sini untuk anak-anak ya, terutama yang di bawah usia 7 tahun, kalau jenengan poro sedulur Mahameru, suka dimek-mek aja sikile kan mesti panas. Karena apa? Karena dia lari-lari, lompat-lompat ya kan. Kakinya kan panas, nah, itu dimek-mek ya, diremes-remes ya. Di tapak kakinya, ke betisnya, nah, itu nanti akan membuat dia lebih rileks. Terus akhirnya istirahatnya nggak ihi-ihi ya, bahasanya nggak ihi. Kelisian. Nah untuk anak-anak yang atau orang dewasa pun juga sama aja ya sebenarnya. Jadi di pojokane bahu kali tulang salang nggih, balung salang niku kan balung sing ngwadhahi sabun niku lho sing salang. Di bawah leher ini ya. Di bawah leher melintang nggih, dari dada menuju ke bahu. Nah, itu kan ada tulangnya nih. Nah, di pojokane ya, pojokan yang dekat bahu itu suka dilus-lus. Itu kalaulah mulai terjadi serangan ISPA itu akan sangat membantu. Ya, di pojokannya di sini suka ditekan-tekan sendiri atau dilus-lus nggih. Nah, itu nanti akan membantu melegakan sistem pernafasan. Karena kalau menurut ilmu akupresur ya, itu di situ adalah titik untuk paru-paru, titik depan paru-paru. Nah, titik belakang paru-paru itu kalau kita nunduk kan di leher kita ada yang menonjol paling tinggi nih, paling bawah. Ya. Wong-wong ngarani punuk ya. Tulang belakang di sini ya. Nah, di situ turun 2 plenukan ya. Di situ ada tulang 1, setelah yang tertinggi 1, 2, 3. Nah, di sekitar situ terus itu kan selurusan dengan tulang belikat atau entong-entong. Nah, itu mepet tulang belakang, nah itu dipluruti wae, itu nanti juga akan kanan enak. Kiri, kanan kiri, nah, itu titik belakang dari paru-paru. Jadi paru-paru mempunyai titik belakang dan titik depan. Begitupun seluruh organ tubuh kita. Makanya mbah-mbah biyen ini lek mijeti dipelurut ke gulu sampai budung, panggul nggih, sampai bawah. Itu ternyata kalau dijelaskan menurut ilmu akupresur, di situ merupakan titik-titik belakang bagi organ-organ tubuh kita. Baik dari mulai jantung, paru-paru, ginjal, liver atau hati, lambung, usus besar, usus kecil, empedu. Nah, itu semua ada di sepanjang tulang belakang. Jadi lebih aman kan diurut saja dari atas ke bawah gitu ya. Makanya istilahnya kan urut, kondur sampai tekan ngisor dari bawah. Nah, itu nanti 3 kali diurut terus dipiyak istilahnya, dibuang ke kiri kanan. Nah, itu akan lebih nyaman itu. Terutama anak-anak yang kecapean itu bisa dikerjakan. Cukup dari situ aja bisa ya. Nanti enak. Istirahatnya nanti akan lebih. Kalau yang dewasa dikerjakan enak juga nanti. Karena memang semakin kita bertambah usia kan sopo sing mijeti gitu. Iya, betul. Wong suaminya juga enggak ngurus istrinya juga, enggak masalah. Podo kesel. Akhirnya blek ya pokoknya dirasakne dewi-dewi gitu. Nah, itu kalau kita kerjakan setiap malam, itu istirahat kita kualitasnya akan baik. Dari situ organ-organ tubuh kita juga kita sudah dilakukan suatu stimulasi. Makanya sebenarnya pemerintah itu
sudah memberikan suatu gambaran untuk mengasuh dirinya sendiri ya, istilahnya dalam dunia kesehatan itu asuhan mandiri. Nah, di situ pemerintah khususnya di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu sudah menerbitkan buku sebenarnya. Tapi rupanya ini saya nyari-nyari itu masyarakat nggak ada yang punya. Yang di puskesmas ada. Tiap puskesmas pasti dikasih. Nah itu loh, kurang sosialisasi atau gimana atau masyarakat nggak tahu. Kalau tahu mungkin kan bermanfaat ya. Iya, dan itu biasanya ya kalau kader sudah terbentuk, biasanya diajari sama petugas puskesmas. Nah itu kan kalau di puskesmas bagian yang pegang itu bagiannya pelayanan kesehatan tradisional. Itu pasti ada yang ditunjuk petugasnya. Nah, dia pasti tahu buku itu. Karena itu dari pusat ke provinsi ke kabupaten. Nah, kabupaten itu nunjuknya puskesmas. Karena puskesmas ujung tombak dari Departemen Kesehatan. Padahal sekarang hampir setiap 3 bulan sekali kan ada posyandu lansia ya. Tapi nggak pernah dapat karena saya juga ikut nggak pernah dapat info itu. Gitu. Makanya di situ ada ya asuhan mandiri itu untuk pekerja ada, untuk anak-anak ada, untuk ibu hamil sendiri juga ada. Terus kemudian untuk yang haji ada. Bukunya itu 4. Oh, bukan jadikan satu gitu enggak, dia sendiri-sendiri disesuaikan gitu ya. Untuk pekerja itu ada bukunya. Untuk pekerja ya, itu di situ ada foto gambar-gambar ya, titik-titiknya mana yang harus dipijit, terus di situ nanti juga ada tentang jamu yang harus dikonsumsi. Oh gitu. Ya mudah-mudahan ini ada yang dengar dari puskesmas. Ya silakan minta ya. Kalau ke puskesmas, aku pengen yang tradisional gimana? Jadi mending kita yang aktif saja ya. Jadi dulur yang di rumah kalau panjenengan pengen minta buku itu langsung ke puskesmas, langsung minta gitu aja ya. Dan ini pemerintah seluruh pemerintah Indonesia dalam artian Pemda ya, sampai dengan tingkat 2 itu sudah dipersiapkan. Karena saya ya dapat bocoran juga lah. Saya dari teman saya yang pengurus pijat akupresur itu di pusat di Surabaya sudah dikumpulkan seluruh dinkes. Nah itu sudah diberikan suatu arahan karena beberapa maunya sih tahun depan itu sudah di launching seluruh pelayanan kesehatan itu harus punya Poli Yankestrat, pelayanan kesehatan tradisional. Nah ini saya sosialisasikan aja lah sementara. Minimal tahu lah. Jadi tahun depan kalau ternyata belum ada tanya. Iya itu berarti sumber daya di rumah sakit, di puskesmas belum siap gitu aja. Tapi petugasnya yang bertanggung jawab sudah ada itu. Oh gitu ya. Karena mulai tahun depan ya Pak? Harapannya tahun depan karena itu kan sudah disosialisasikan ke Dinas Kesehatan Pemda tingkat 2 itu tengah tahun ini. Jadi harapannya tahun depan itu sudah. Nah, untuk Kabupaten Kediri itu ada beberapa puskesmas yang sudah punya karena sudah ada tenaganya yang memegang. Nah, itu enggak banyak sih. Belum banyak. Kenapa? Enggak tahu lah. Itu urusan pemerintah dalam rekrutmen ya. Tapi sebenarnya kalau jenengan minta insya Allah dijawab kok sama petugas. Nah, nanti kalau pinjam bukunya ya nggak tahu dikasih atau enggak. Sekarang setiap puskesmas sudah dibagikan. Kalau mau aktif nyari juga di internet, asuhan mandiri itu ada di kemenkes.go.id itu ada atau Germas ya dari Gerakan Masyarakat Sehat itu. Di situ juga ada e-booknya tapi. Nah itu silakan dicari. Nah kalaulah kurang paham ya monggo tanya kepada yang sudah paham. Yang expertnya. Nah. Dan baik Pak Akrom, kalau tadi bicara soal ISPA ini ada semacam pantangan atau apa gitu ya supaya ya salah satunya kan minum rutin Mahameru Purmadu Pahit atau ada yang lainnya. Untuk pantangannya yang jelas yang mengandung minyak ya. Karena tenggorokan kita itu sangat peka terhadap minyak. Di suasana cuaca seperti ini ya. Makin menghindari minyak. Ya, menghindari yang goreng-gorengan lagi. Ya memangnya enak itu. Asli. Cuman ya itu sebaiknya sebelum dan sesudahnya itu minum air putihnya sehingga nanti tenggorokan kita itu enggak kering terus kemudian enggak semakin peka. Kepekaannya meningkat ya. Kalau langsung bersentuhan dengan minyak itu tadi ya. Nah, untuk makanan-makanan penguat daya tahan tubuh selain Mahameru Purmadu Pahit, vitamin C, Mas. Banyak-banyak vitamin C itu kan
lebih enak sebenarnya. Nah, karena apa? Memang vitamin C itu tergolong menjadi antioksidan. Nah, vitamin yang kuat terhadap oksidasi atau ini kan disebut antioksidan. Nah, di sini vitamin C di Mahameru Pro juga ada. Coba jenengan raosaken lah, agak kecut-kecut dikit. Ada kecutnya sedikit. Gitu? Nah, itu karena kandungan dari madunya. Madu sendiri itu sudah ada vitamin C-nya. Nah, itu makanya Mahameru Pro Madu Pahit itu sudah insya Allah cukup lengkap lah ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap stabil. Terus kemudian apalagi yang tadi disampaikan Mbak Ani ya untuk asam urat. Nah, asam urat itu akan yang ujung tombaknya itu dari sambiloto. Kencing manis juga sambiloto. Jadi sambiloto itu luar biasanya itu di situ. Untuk kencing manis bisa. Untuk asam urat sambilotonya sendiri. Apalagi dia ditunjang dengan brotowali. Itu makin kuat. Nah, ibaratnya koncoan sa leting sa frekuensi bahasane arek-arek sakniki gitu. Ya itu kan plek wis. Nah, apapun yang dia ini cocok. Satu pasangan yang klop gitu ya. Jadi terus kemarin ditambahi Purwoceng, Pasak Bumi. Pasak Bumi sama Purwoceng itu ya klop juga, seperti Brotowali sama Sambiloto. Nah, itu. Jadi mereka saling menguatkan. Nah, Brotowali dengan Pasak Bumi juga saling menguatkan juga. Wis koyoke kanca walaupun beda jurusannya ya, podo tukange tapi kan beda jurusan. Nah, lek bangun omah lek tukang batu tok gak iso tukang kayu ya, engko gawange nggih apa. Tapi tujuannya sama. Nah, ini kan kalau pertukangan itu kan nggawe omah kan enek tukang batu dhewe, gitu. Nah, tukang kayune ana dhewe. Ya. Terus habis itu tukang kayu kan ada dua, kayu rumah atau kayu furniture. Nah, itu kan sendiri-sendiri. Kalau furniture nggak bisa untuk rumah, tapi orang-orang tukang kayu bangunan nggawe gawangan ini kan alusan kan berarti. Nah, tapi kalau furniture atau meja kursi mebel itu kan nggak bisa, dia kasar, nggak mau ya. Dia memang karena karakternya halus. Nah, di Mahameru Pro Madu Pahit ini seperti itulah miripnya. Ya kan, Purwocengnya itu dia menguatkan. Jadi kalau rumah pondasinya nggak pinter sing gawe ya kayak ngantek setahun ambrul gitu. Nah, Pasak Bumi Purwoceng itu sebagai suatu pondasi kekuatan. Nah, kemudian Brotowali sama Sambilotonya itu sebagai interiornya untuk memperbaiki semakin enaknya gitu loh. Kalau madunya dan propolisnya itu istilahnya jadi penjaganya juga, jadi satpami. Nah, jadi di sini ini sudah satu kesatuan. Kalau perumahan udah lengkap sistem keamanan, sistem kenyamanan, ya itu yang tinggal otomatis kan kerasan gitu. Nyaman. Nah, iki nggih ngoten niku. Terus lek ora pengen macem-macem maeme ataupun kalau mau ada hajatan, makanannya kan biasanya berat-berat nih. Rawon, soto, sate. Nah, ini kan makanan berat nih. Persiapkan dengan mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit. Itu nanti akan lebih nyaman. Ke tubuh kita tuh tidak terbebani dengan makanan-makanan itu, Mbak. Diminum sebelum makan semuanya itu bisa ya? Iya. Jadi nanti nggak akan meningkatkan kolesterolnya, nggak akan meningkatkan asam uratnya. Wah, iki enak ya. Jadi makan ya tetap ada aturannya tetap. Tapi kalau kita mengkonsumsi duluan Mahameru Pro Madu Pahit, itu nanti efek negatif dari yang kita makan itu nggak terlalu kuat, Mas. Minimal wis dijogo lah. Arep ning ndi wae. Nah, ngoten lah. Kan sekeco nggih. Iya. Nah, kalau lah untuk ispanya sendiri itu ya luar biasa karena memang nanti nafsu makan kita itu tetap stabil. Sehingga yang tadi awal saya ceritakan focusingnya ke menghangatkan tubuh enggak ke situ. Jadi sudah makanannya aja stabil. Kita makannya stabil, akhirnya kan enggak keteter, yang daya tahan tubuh itu enggak keteter. Nah, makanya kita akan tetap terjaga. Waktu dingin kita enggak akan terlalu kedinginan. Nah, itu. Akhirnya kita nanti walaupun dingin-dingin kalau kita sudah mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit ya enggak terlalu dingin. Iya, dinginnya biasa. Nah, karena akhir-akhir ini kebetulan saya juga di rumah sakit itu banyak sekali pasien yang karena ISPA kena ISPA gitu loh. Jadi itu kan faktornya itu. Jadi mestinya
mestinya loh ya, harusnya semuanya mengantisipasi minum Mahameru Promadu Pahit. Karena mungkin ketidaktahuan juga. Ya. Mikirnya mungkin Mahameru Promadu Pahit hanya untuk orang-orang kencing manis, darah tinggi, taunya. Orang tua gitu. Orang tua. Padahal itu enggak, ya sebaiknya sih di atas 10 tahun. Kenapa? Kalau di bawah 10 tahun itu dia nanti makin aktif, Mas. Oh iya. Kan dari Porwoceng sama pasak buminya itu kan mengolah makanan itu menjadi tenaga itu lebih cepat. Mengaktifkan itu ya, sel-sel tenaga itu. Akhirnya kan kalau anak-anak di bawah 10 tahun kan nggak ngerti, kesel gitu. Malah ibu sing repot. Nah itu makanya saya tidak sarankan untuk di bawah 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun kan wis ngerti, ngerasane kesel tuh. Nah dari situ. Untuk itu ya monggo tonggo-tonggo nih lah enek sing ISPA, kita menjaga dulu konsumsi Mahameru Promadu Pahit, dan kita menyarankan ke tetangga kita, saudara kita untuk mengkonsumsi supaya lebih cepat membaik. Dan ini ada pengalaman juga sih, saya sampaikan ke teman yang istilahnya gara-gara COVID kemarin kan masih memanjang, long COVID lah istilahnya. Nah itu mengkonsumsi itu badannya lebih cepat nyaman ya, dalam arti tidak mudah legrek lah. Wong-wong yang ngarani mari kena COVID diemben kae aku titik perubahan suhu malah gampang gak penak awakku. Alah ombenen iki aku tuku dhewe aku, tapi gak nukokne aku. Masa recovery-nya lebih cepat gitu ya. Karena daya tahan tubuh kita semakin cepat naik. Ini kan makanya di sini nih ya, bukan untuk fokus ke ISPA-nya, tapi kan sistem umumnya dia dibantu oleh Mahameru Promadu Pahit. Iya, ini kan gitu. Menggambarkan yang terjadi sekarang ini kan seperti itu. Ya. Karena kalau lebih baik kan mencegah ya. Sebelum ISPA itu menyerang kita, ya lebih baik kekebalan tubuh kita diperbaiki dulu dengan minum rutin Mahameru Promadu Pahit. Ya, baik, sebelum kita berpisah Pak Akrom, mungkin ada beberapa pesan penting yang bisa disampaikan. Ya, yang saya sampaikan di sini ya dalam artian menjaga pola hidup kita tetap sehat. Itu nomor 1 ya, mengkonsumsi makanan itu pilah-pilih ya istilahnya ya. Ya, takarannya juga dihitung. Jangan memburu enak. Biasanya enak lek kakean ora kepenak ning awak. Nah, sing ora enak urung mesti ora penak. Nah, jamu itu kan ora enak. Di lidah kita kan mungkin suka terasa pahit, getar, kan nggak enak. Tapi kan cuma sesaat sebenarnya. Coba kalau kita sudah nelen glek, rasanya itu kan hilang sebenarnya. Dan lebih penting lagi adalah khasiatnya kan. Minum pahit dulu, tapi khasiat di balik itu kan malah penaknya ngawak, gitu. Nah, makanya di sini kenapa Mahameru Promadu Pahit dilogoin logo jamu ya, memang jamu sebenarnya. Nah, cuman orang sekarang nggak menyebutnya jamu, Mas, karena oknum jamu itu dirusak. Akhirnya sekarang kan lebih terkenal dengan istilah herbal. Nggak ngarani jamu. Padahal sama sebenarnya. Herbal itu kan bahasa Inggris dari kata herb. Herb itu tanaman. Nah, jamu itu kan dari tanaman juga, ya kan, jamu empon-empon. Nah, makanya di sini saya sarankan untuk mengkonsumsi Mahameru Promadu Pahit sebagai suplemen kesehatan kita. Dan di situ tidak hanya untuk orang-orang yang berpenyakit darah tinggi, kencing manis, asam urat atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, di sini baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Makanya di sini kalau makanan sudah kita atur, ya kan, kita sudah pilih-pilih, tambahin Mahameru Promadu Pahit, terus kemudian olahraganya jangan lupa. Olahraga minimal aja lah. Olahraga minimal itu peregangan-peregangan. Terus kemudian istirahatnya dihitung juga, sehingga nanti harapannya tertata rapi kehidupan kita, kita akan insya Allah sehat. Kalau sehat insya Allah umurnya bisa panjang. Itu minus jatah umur loh ya. Kita kan nggak tahu jatah umur. Yang penting kan kita menjaga. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiarnya. Masalah hasil umur dan sebagainya diserahkan sama yang atas. Gitu. Apalagi sekarang kan banyak untuk perkumpulan komunitas senam-senam, untuk lansia, untuk macam itu bagus ya. Ya itu kan untuk mengaktifkan. Karena kalau tubuh kita tidak kita gerakkan 2 minggu, ibaratnya kita nggak pernah ngangkat lutut kalau jalan. Itu 2 minggu ke depan itu kekuatan otot kita itu menurun. Kalau menurut penelitian dari Universitas Copenhagen itu di Denmark, mereka tuh meneliti 2 minggu otot kita, salah satu otot yang kita tidak aktifkan, dalam arti tidak kita gerakkan dalam 2 minggu,
kekuatan ototnya itu menurun setara dengan usia 10 tahun. Jadi lebih tua 10 tahun ototnya. 10 tahun. Nah, kalau sekarang 50 jadi 60. Nah, usia 60 kan wis bungkuk-bungkuk. Nah, kenapa? Otot-otot punggungnya nggak pernah digerakkan. Iya. Nah, makanya untuk balita ya, bayi di atas 50 tahun. Nah, itu makanya mari kita melakukan suatu olahraga yang ringan aja, nggak usah semampunya ya, dalam artian jangan usah dipaksa. Sehingga harapannya otot-otot kita menjadi kuat. Terutama yang diteliti di Copenhagen itu otot kaki ya. Kaki itu kan menopang berat badan kita. Otot yang terkuat di tubuh kita itu kan kaki. Nah, menopang berat badan tubuh kita. Berat badannya berapa? Tergantung orangnya kan. Ada yang 70, ada yang 80, ada 100. Otot kakinya itu loh tetap kuat. Apalagi ngangkat loh, itu berat badannya sendiri aja udah sebegitu besar. Terus kemudian kita ngangkat 10 kilo loh, kan lebih kuat lagi. Nah, kaki itu masih tetap bisa menopang. Makanya kekuatan kaki itu menjadi suatu penelitian yang intensif. Nah, di sini cara menguatkannya gimana? Kalau kita ya, kalau dari dokter jantung kan kita harus 1000 langkah. 1000 langkah kurang lebih 3 kilo loh ya. Nah, males melaku sakmono adoh gitu. Nah, untuk tetap kekuatannya tetap itu jinjit nungkak ini kan seperti kita jalan. Selama kurang lebih 7 menitan ya. 7 menit. Nah, kan 7 menit ngambil awake dhewe selonjor nyelonjornya sikil diuplek-uplek tapak kakinya kan ditekuk, diluruskan, itu kan sudah seperti jalan. Jinjit nungkak 7 menitan viral itu ya. Okay. Nah, itu silakan dikerjakan yang untuk penguatan kaki. Dan itu nanti juga menghindarkan rasa kebas di kaki, mati rasa di kaki, rasa geringgingan di kaki. Itu sudah ada penelitiannya. Itu kesannya cuma sederhana kayak gitu tuh diteliti. Tapi manfaatnya ya akhirnya disosialisasikan bahwa itu bagus untuk nanti pompaan darah yang dari kaki kembali lagi ke jantung itu enak. Akhirnya kaki itu rasanya lebih ringan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga para saudulur pendengar Mahameru menjadi semakin sehat. Amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih Pak Akrom dan dulur semuanya yang sudah bergabung siang hari ini. Insya Allah lain waktu bisa ketemu lagi.